Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang kami muliakan Profesor Dr. Hajat Aan Hasan M.Ed beserta suami yang qadarullah, hari ini beliau ada di tengah-tengah kita. Saya baru walau alam oleh sebelumnya, setahu saya ke Cimenteng itu baru ada profesor ini, setahu saya, karena tahun 99 saya pulang. Dr. Anas itu dulu Dr. Anas cuma ada dua, saya masih ingat, Pak Saiful Hidayat satu namanya, yang sekarang jadi ketua MUI di sini. Dan angkatan SMA-nya cuma ada 8, salah satunya saya, sedesa itu. Nah desa ini impres desa tertinggal, dan itu berakhir setelahnya dicabut. Cimenteng ini keaksaraan profesionalnya sudah mulai bisa. Dulu itu terkategori saya buta huruf dulu sampai 2005. Jadi apalagi kalau anak-anak saya sendiri baru bisa ketemu berjabatan tangan hari ini dengan profesor. Qadarullah, alhamdulillah. Selasa mimpi cerita Ketua Dewan Pembina ya Anda bercerita ini, nanti saya ada profesor doktor ke sini. Profesor doktor teh kelas kumaha. Apalagi selanjutnya doktor, orang sini mah taunya doktor itu tukang nyuntik kan. Ya dokter. Ini teh benar enggak gitu kan. Nanti saya bisa ngomong enggak ya di depan profesor enggak? Profesor itu kan dokter tinggi banget. Qadarullah. Senang bercampur apa ya? Bingung saya menceritakannya. Qadarullah di sini anak-anakku orang Ciparang, orang Makom. Kita sekarang berhadapan dengan profesor doktor. Makanya dalam ilmu ta'lim kan kalau ingin sesuatu itu dikabulkan maka pandang matanya. Makanya ini silakan anak pandang mata profesor ini biar nanti ilmunya bisa diserap oleh kita. Amin. Aduh, profesor. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan yang saya cintai ayahanda kita yang selalu mensupport, yang selalu mendorong, Kiai Al-Haj Agus Maulana yang diwasilati beliau. Qadarullah, pondok ini bisa seperti ini. Saya sendiri dipertemukan ya dengan profesor. Beberapa hari kebelakang ada syekh juga yang hadir ke sini. Satu kebanggaan bukan cuma buat saya, tapi buat Cimenteng mungkin. Seandainya hari ini dikasih tahukan dan boleh hadir, kemungkinan besar pada hadir. Kemarin saja Syekh ketika saya sampaikan ada Syekh di sini, nggak mikir tahu atau nggak bahasanya, nggak hadir. Hari ini kebanggaan besar bagi kami. Beliau ini bisa hadir diwasilati ayahanda tercinta. Semoga silaturahim ini menjadi sebuah ikatan, bukan hanya dikumpulkan di dunia, tapi menjadi ikatan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala.
Qadarullah ibadatillah pondok modern dan Falah bisa seperti ini. Maka saya sampaikan selamat datang Wilujeng Sumping Bu Profesor di Cimenteng yang seperti ini adanya. Memang kami ini berasal dari 90% dari area sini semua, dari area semua. Kami bangga di hutan ini ada pondok, ada, ya itu salah satunya adalah yang paling ini adalah hutan. Selamat datang Wilujeng Sumping Tong Kapok Lilihna. Kalau satu saat ada waktu lagi untuk berkunjung, mohon maaf bila dalam penerimaan dari kami memang jauh dari kata sempurna, Pak Profesor. Kami sudah bisa dulu gini, orang sini sudah mau mondok itu yang dari pelosok. Kalau Cimenteng ini ya, mungkin Pak Kiai, Pak Wawan tahunya Cimentengnya itu, Cimentengnya iya. Dan Cimenteng ini kampung pokok yang sudah dibukakan jadi 3 desa. Tapi kampung-kampungnya yang lainnya, mungkin kalau sekarang ditanya di Jawa ada lulusan SMA enggak? Coba aja tanya. Atau tanya mungkin saat itu sudah tahu Subang belum? Nanti coba ditanya. Artinya bukan, memang inilah kami, inilah Darul Falah yang ingin terus bergerak. Harapan besar saya itu mereka pulang ke rumahnya, mereka pulang ke kampungnya, bisa membawa perubahan di kampungnya, bisa membawa peradaban kehidupan baru di kampungnya masing-masing. Yang tadinya mungkin masjidnya seperti ini. Maka kami sangat senang kalau banyak yang mensupport datang ke sini dari berbagai aspek, dari berbagai kalangan. Karena kebetulan pondok kami ini adalah pondok wakaf aset juga wakaf pengelolaan. Maka siapapun yang ingin berwakaf, siapa saja, bahkan seandainya bapak-bapak kasar-kasarannya saya harus diganti dengan orang yang lebih kompeten dari saya untuk memajukan pondok ini, saya ikhlas. Asal itu, mari kita sama-sama. Di mana anak-anak yang di daerah ini perlu ada kepedulian dari kita. Di mana mereka yang harus sampai harus pakai biaya, di mana caranya tetap bisa menyambung ini. Terus tersebut. Di tengah era globalisasi yang begitu, masa HP sudah masuk ke pelosok, tapi ajaran kekuatan giro untuk pendidikan tidak bisa masuk ke anak-anak. Ini yang jadi penyemangat kami. Maka terima kasih Bu Profesor yang telah, ini satu kebanggaan bagi kami, terus saja kebanggaan besar bagi kami. Para pimpinan pondok, Pak Yai, pimpinan pondok, alhamdulillah beberapa pimpinan pondok yang saya hormati, mohon doa bagi kami khususnya. Saya ini putih cuma rambutnya, karena saya kelahiran 81, jadi masih rada kamari gitu satu itu. Jadi mohon bimbingan arahan dari semuanya. Alhamdulillah ayahanda kami inilah yang terus mensupport kami sehingga kami bisa terus berdiri tegak beserta rekan-rekan yang berasal dari sini. Satu harapan Profesor bisa hadir ke sini, ada satu mungkin yang disentuh. Kalau anak-anak ini satu saat, mungkin saya akan bangga. Ciparang Raya Sarjana perlu. Yang sampai saat ini belum ada sarjana. Sekarang ada yang dikader oleh kita dari kampung Cikidang sedang di Kediri. Satu-satunya yang mulia. Karena yang mengambil jurusannya bahasa Inggris. Ayah di Lewu mengambil bahasa Inggris. Semuanya mempertahankan, tapi tidak begitu bagi saya. Karena kita mungkin ini yang harus semula ini digali anak-anak kita ini dari daerah sehingga dimotivasi bersama-sama seluruhnya. Kalau cuma saya yang ngomong orang sini biasa saja mungkin, tapi ada yang lebih menarik karena masyarakat sini tahu siapa saya, dari mana saya seperti apa. Mungkin orang sini kalau disentuhnya dengan orang-orang yang lain itu tidak akan. Jadi terima kasih atas kehadirannya Bu Profesor. Mohon maaf bila dalam penerimaan kami segini adanya, kondisinya pun seperti ini, kami tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih. Terima kasih. Mudah-mudahan
wakaf waktu profesor kesini harusnya hari Ahad mungkin istirahat, kami undang ke sini, mungkin harusnya dengan keluarga kami undang ke sini, wakaf waktu, wakaf ilmunya kami bagi, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang akan terus pahalanya mengalir sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mohon doa sekali lagi Pak Kiai yang dari Garut, Pak Kiai saya Selatan, Pak Maman dan yang lainnya, para pimpinan pondok, mohon doa, dukungan, bimbingan dan sebagainya dari semua kalangan biar pondok ini tetap istiqomah dalam kebaikan, biar kami ini ikhlas terus istiqomah dalam keikhlasannya kami. Allah bimbing pondok ini menjadi sebuah pondok yang anfa'un linnas, menjadi pondok yang kuat, menjadi pondok yang melahirkan generasi yang taat, dan menjadi pondok yang menjadikan santrinya bermanfaat buat umat. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, ucapan selamat datang dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Darul Falah Cimeten, Al-Ustaz Haji Agus Maulana. Kepadanya dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau ada istilah double impact, jadi dua, maka hari ini Darul Falah mendapatkan double impact. Ya, yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada senior saya di Gontor, Profesor Dr. Haji Izam Mautanu MA, yang alhamdulillah dengan wasilah beliau ya, ini rekan-rekan Gontor di Subang, Bandung juga kembali bertemu dengan antum di tempat ini setelah sebelumnya kita bertemu di UIN ya, UIN Bandung, alhamdulillah. Nah, ini saya juga jarang ketemu, ternyata suami dan istri dua-duanya profesor. Jadi itu yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Hajah Hasanah MPD, yang kebetulan beliau saat ini menjadi dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Bandung, dan kalau Profesor Izam tadi beliau menjadi sekretaris senat di UIN Bandung. Jadi pokoknya mah UIN Bandung yang duaan alhamdulillah. Jadi saya ceritanya berkeinginan bahwasanya bagaimana sih agar Darul Falah sebagai pondok wakaf ini bisa maju. Saya nggak bisa sendiri gitu. Urusan bisnis, urusan dunia hitam mampu ya, karena saya bisnisnya kokoban, jadi dunia hitam ya. Jadi dunia bisnis baik, insya Allah apal gitu. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas santri, meningkatkan kualitas guru, pendidikan dan segala macam, saya nggak bisa sendiri. Maka saya mencari siapa kira-kira yang bisa sama-sama bersama-sama untuk memajukan pondok ini. Qadarullah terlintas di benak saya, teman-teman ada yang punya akses di Bandung. Jadi akhirnya saya kontak-kontak, ada Ustaz Hajul Aswadi, walaupun Aswadi tapi nggak Aswan apa ya.
Kemudian ada Dr. Hilman di UIN Bandung yang memfasilitasi kami untuk datang ke dekan Fakultas Tarbiyah UIN Bandung. Maka saya berencana minta waktu beliau, yaitu Profesor Dr. Hajah Aan ini, Ibu Dekan ini, ya. Saya sendiri nggak tahu orang yang mana, tapi Bismillah, pede gitunya, Bismillah, pasti mau membantu kan. Nah, udah jadi hari Jumat mau ketemu pada Jumat, Ustadz Tajudin, mana Ustadz Tajudin? Oh, Masya Allah, beliau di UIN juga, dosen di UIN, mengabarkan kalau pagi itu ada pertemuan para alumni Gontor, dosen-dosen dan terutama dosen ya, untuk mengacarakan sesuatu kegiatan berikutnya bersama mahasiswa. Jadi akhirnya saya disampaikan, saya Jumat mau ke sana, Pak, mau ketemu ibu. Gitu. Ternyata paginya ada ketemu sama Profesor Izan, alumni Gontor tahun 81. Atau saya pedalain dosen, nggak apa-apa aja, ayo. Jadi diundang, ketemulah sama Profesor Izan. Alhamdulillah, ternyata beliau suaminya ibu. Itulah dobel. Baik, dapat 2 atuh. Memancing banyak, dia ada 2 kan, sama saya ya. Alhamdulillah. Beberapa kali memang saya kadang-kadang dapat miliknya 2 punya. Jadi misalkan beli tanah 1 di sini, ada lagi gitu ya. Beli apa bareng gitu. Alhamdulillah istri mandi ya. Saya pun di sana. Alhamdulillah. Yang saya hormati pimpinan pondok Yayasan Komarudin, yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau terus diberikan istiqomah di dalam berjuang dan berdakwah. Beliau asli Putra sini dan tadi sudah dengar, saya bilang kan siap berjuang di pondok, ia lagi pondok ustaz ya. Jadi artinya kadang-kadang ada kiai yang merasa memang memiliki pondok itu, sehingga ya banyak efek-efek lainnya. Ya, nanti kalau kemudian apa dan apa, saya ingin konsepnya seperti Gontor. Kiai Gontor itu sekarang 3, tapi yang 1 itu bukan keturunan kiai. Jadi artinya bukan garis keturunan, tapi garis kompetensi. Ahlan Ustaz Wildan dari ITB Bandung ini, rambutnya ada panjang soalnya seniman ITB gitu ya. Alhamdulillah. Ya, yang saya hormati para masyayikh, pimpinan-pimpinan pondok yang sudah berkenan hadir undangan kami di sela waktu yang saya kira yakin hari ini banyak sekali acara. Ya, Ibu Profesor aja baru pulang dari Solo, ya, alhamdulillah sekarang hadir di sini. Saya yakin para pimpinan pondok juga banyak acara, terutama menjelang hari santri. Maka ada beberapa yang tidak bisa hadir karena berbarengan. Gak apa-apa, alhamdulillah. Yang saya hormati teman-teman di KPM Bandung, Ustaz Khalid Nur Khalid. Ya, alhamdulillah beliau sudah sampai di sini beserta rombongan di KPM Bandung, di KPM Tuban. Ya, kemudian juga para pimpinan pondok, dan alhamdulillah Pak Profesor ini hari ini tadi malam ada rombongan dari Bandung, yaitu para pengusaha yang dipimpin oleh Kang Tano. Mana Kang Tano ya? Oleh mana Pak? Oh ini, nah ini Kang Tano ya, dipimpin Kang Tano sama ada yang gede, itu apa namanya Kang Dani Gustaman. Ini dia, kalau di YouTube sering lihat katanya Kang Dani Gustaman yang insya Allah hari ini sudah siapkan di sebelah sana. Itu ada kesukaan anak-anak, yaitu burger. Beliau ini pengusaha burger yang masuk ke pesantren-pesantren untuk memberdayakan ekonomi pesantren, beserta para pengusaha Bandung lainnya yang tadi malam menginap di sini. Alhamdulillah. Ya, para santri semuanya, alhamdulillah dengan izin Allah, ya, dengan perkenannya dari silaturahim saya ke beliau, tidak ada yang saya sampaikan kecuali Ibu, ini desa Cimenteng ini tadi disampaikan desa IDT, anak-anaknya juga
Alhamdulillah 90% dari sekitar sini, tapi kami ingin maju. Bagaimana caranya kuhai gue ya malah katanya mohon berkenan menjadi pembimbing, menjadi apapun namanya. Kalau konsultan lebih mahal deh, dia kan bayar kan. Ya mah, nanti kabarnya si ibu sudah aja Ustaz, saya menjadi teman buat ngopi-ngopi. Alhamdulillah itu lumayan. Ya, karena beliau ini pakar di bidang pendidikan, maka saya pikir kita dengan kiblat doktor, dengan dikmu, dengan apa dan segala macam, dengan konsep pesantren, insya Allah beliau siap bantu. Ilmu ini bukan untuk Darul Falah saja, tapi kami ingin sebarkan juga untuk teman-teman pondok-pondok pesantren yang lain. Karena pesantren Darul Falah didedikasikan bukan hanya mendidik santri, tapi kita ingin mendidik masyarakat. Maka alhamdulillah baru kemarin tabligh akbar Pak Kiai Ahmad Hidayat dari Tasik, ada datang lagi dari melibatkan masyarakat. Belum para kiai para ustadz kampung itu kita koordinir. Jadi mereka ngaji di kampung-kampungnya, ibu-ibu dan bapak-bapak rutinan tiap Jumat kita koordinir ke sini. Ya, dari pondok ada, dari Darul Falah peduli. Ya, kita punya rajiswa Darul Falah peduli, kita kasih transport. Ya, buat para ustadz di kampung-kampung, alhamdulillah. Belum lagi para apa, jadi berbantu masyarakat juga untuk bangsa. Nah, diantaranya untuk para pesantren. Maka Bu Profesor ini alhamdulillah hadir bersama kita beberapa pimpinan pondok. Ini ada dari Darussalam, Kasokalan, Setiana, ada dari Kuningan, El Azhar, kemudian dari pesantren Al Rusco di Subang, kemudian oh ya, Pangumpet, masya Allah. Ternyata Pangumpet itu kalau berenang sedikit gak usah hadir. Saking ujungnya Garut ya, masya Allah. Alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir di sini dan rekan-rekan pengusaha serta para asatidz dari utusan pondok-pondok yang ada di di Subang dan sekitarnya. Maka insya Allah pada siang ini kita akan mencoba menghadirkan beliau untuk memberikan satu motivasi kepada anak-anak kami, yang kedua memberikan juga wawasan kepada para pimpinan pondok yang ada di sini, dan kepada kami tentunya ya. Jadi saya bilang kemarin kalau pesantren kita mau maju, mau hebat, berarti saya bilang seleksi muridnya harus ketat. Orang kawali masuk pada Darul Falah, tentunya itu dalam benak saya supaya kita itu kan di bawah rata-rata. Tapi kata Bu Profesor, saya ingat bagi saya sekolah unggulan itu bukan insan sedikit, bukan model-model asik gitu. Jadi sekolah unggulan itu karena mereka itu dari mulai inputnya, gurunya, udah gitu bayarnya mahal, 2,5 juta bahkan 5 juta. Jadi dia mah seberapa 15 meter ya sebulan. Alhamdulillah bisa makan 3 kali, bisa sekolah untuk gurugan ya kayak jawaban gitu. Alhamdulillah ya. Semua itu kata Bu Profesor yang harus kita inikan adalah prosesnya, yang harus kita tingkatkan adalah justru kualitas guru. Karena kualitas murid itu adalah event. Ya adanya begitu si Menteng. Masa mau di make up jadi wah gitu ya. Itu tidak begitu. Oh, saya harus tersadarkan. Oh, masya Allah. Berarti ini cocok. Kita berusaha untuk membesarkan, menginikan anak-anak pesantren yang memang seperti itu, terutama di lingkungan kita. Maka alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih sekali lagi Ibu dan Pak Ustaz Izam yang sudah berkenan hadir dan juga rekan-rekan sekalian. Insya Allah setelah ini nanti juga kita akan sharing beserta para pimpinan pondok dengan para pengusaha dari Bandung tadi, bagaimana kemudian wakaf produktif dimulai dari beberapa pondok saja dulu lah. Karena kita ngobrol yang rame-rame juga kadang-kadang rame ngobrolnya nggak ada realisasinya. Tadi karena juga beberapa pesantren gitu ya, bikin kerjasama apa, disepakati bagaimana ekonominya seperti apa gitu. Nah
Kemudian yang kedua juga kita akan coba launching ataupun kenalkan salah satu aplikasi Prof namanya Ternakin aja. Jadi kalau punya uang bingung mau ngapain, ternakin aja. Ternakin uangnya lewat apa? Ada titip rawat sapi sama kambing yang amanah. Pesantren juga nanti bisa mendapatkan kemitraan. Jadi misalkan contoh di Al-Azhar Kuningan punya lahan, punya orang yang mengurusnya, nanti diajukan untuk mendapatkan bantuan ataupun kemitraan sapi, merawat, kemudian sapinya diambil lagi dijual lagi, kan dapat hasil. Jadi nggak perlu katakanlah modal besar, cuma menyediakan kandang, lahan dan orang untuk merawatnya dan lain-lain. Nanti kita bicarakan setelah ini. Siang ini kita fokusnya sebelum zuhur sampai nanti waktunya selesai. Mohon Profesor Najam untuk seluas-luasnya memberikan masukan-masukan kepada kami maupun ke sini. Tapi sebelum itu saya secara pribadi mohon kepada Profesor Izam untuk sepatah dua patah kata memberikan sambutan terhadap rekan-rekan dokter di sini, ya, supaya kita nanti bisa memperkuat lagi, silakan, memperkuat lagi kerjasama ataupun sinergi antar alumni maupun antar pesantren, antar pengusaha di berbagai daerah yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya saya langsung saja ke Profesor Izam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu yang lalu itu Ustaz Hilman kemudian Ustaz Nurmalik itu mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa UIN yang dari pesantren Gontor itu di UIN, ya, hadir banyak. Itu ternyata saya baru tahu kalau di UIN itu ada sekitar 120 lebih, ya. Nah, dikumpulkan, kemudian saya hadir di situ. Kemudian ada Ustadz Gus Maulana juga memberikan ceramah. Pada waktu itu saya bilang ke Ibu Aan di rumah, saya bilang, Bu, saya mau hadir alumni Gontor, saya bilang ada. Terus di UIN, kemudian yang itu saya ketemu sama Ustadz Abdul Maulana, kemudian sama Ustadz Nurholik. Kata Ustadz Abdul Maulana, habis ini saya mau ketemu Bu Dekan. Oh, Dekan mana baru? Dekan Tarbiyah. Oh iya, maka dalam hati saya mau ketemu istri saya kayak gitu. Rupanya Ustadz Abdul Maulana nggak tahu kalau Dekan Tarbiyah istri saya. Ibu Ani juga nggak cerita kalau di rumah kehadiran tamu KPM juga nggak cerita juga, gitu. Jadi pertama-tama saya mengucap terima kasih untuk Darul Falah Cimenteng mengundang Ibu Aan utamanya sebagai pembicara utama di sini, dan pengalaman saya sebagai alumni pondok juga tidak terlalu concern keahlian di bidang pendidikan, tapi saya pernah beberapa kali diajak oleh Ibu Aan untuk mendampingi beliau menjadi konsultan di beberapa pesantren dan sekolah, antara lain di Tanjung Pinang, dan terakhir itu di yang agak lama beliau ke Aceh untuk membuat sekolah Suma Bangsa yang punyanya Yusuf TV itu, dan beliau menjadi satu konsultan, dan alhamdulillah berhasil kedua-dua sekolah itu masih berjalan sampai sekarang. Yang kedua, saya sebetulnya belajar sama Bu Aan di rumah. Saya bilang, Bu, sebenarnya apa sih sekolahan pesantren yang paling bagus itu apa? Saya bilang gitu. Tapi sebelum jawab, jangan cerita yang pakai teori-teori yang berat, yang gampang-gampang aja. Saya bilang, jadi kata Ibu Aan ke saya, sekolah itu baik pesantren maupun sekolah, itu aku sudah berguru lebih awal dari Ibu Aan.
katanya begini, kalau sekolah itu gedungnya bagus, ya Ustaz ya, ini ke saya juga dikasih tahu juga. Itu mau saya sharingkan saja dari saya. Kalau salah kasih tahu nanti diceritakan Bu, benar apa enggak ini riwayat Ibu Aan dari saya. Sekolahnya bagus, gedungnya bagus, fasilitasnya lengkap, laboratoriumnya lengkap. Yang kedua, guru-gurunya tamatan dari luar negeri semua, sarjana semua. Guru agamanya hebat semua, profesor. Wah. Yang ketiga, murid-muridnya itu yang masuk itu anak orang berduit, gizinya udah bagus. Kemudian diseleksi masuk ke sekolahannya itu, sehingga di sekolah itu terseleksi yang pinter-pinter semua, kata Pak. Lalu keluarlah dari sekolahan itu kiai, kemudian dia menjadi orang hebat. Nah, ini kata buat itu bukan hebat. Saya bilang yang hebat yang bagaimana Bu? Yang hebat katanya yang dari kampung, yang kondisi ekonominya susah, guru-gurunya pas-pasan, tetapi kemudian kalau dia melahirkan sebuah alumni yang berkualitas, itulah sebuah sekolah yang hebat. Takbir. Itu satu. Yang kedua, di sini ada wartawan ya dari Gontor. Mana? Posi. Ya. Nah dari acara ini apa yang mau dikapitalisasi? Dari semalam lumayan. Hah? Dari semalam sudah. Saya usul Anda kapitalisasi saja Kiai Maulana Agus Maulana aja ya. Ya. Cuma satu. Takbir. Pak, Anda kapitalisasi Ustaz Kiai Agus Maulana aja di berita itu ya. Ya. Yang ketiga, doakan saya nanti mungkin saya punya skill dulu, saya pernah jadi wartawan. Saya punya skill, nanti mudah-mudahan ada waktu nanti saya atur untuk kalau di sini boleh mungkin yang kelas 3 saja nanti saya didik untuk belajar tulis sejarah, nulis reportase, feature, artikel gitu ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti kedepannya saya minta beberapa santri saya didik skill mereka, mudah-mudahan itu jadi wakaf saya. Kita harus izin juga sama buahan, jangan-jangan nggak diizinin. Nah beberapa santri belajarnya langsung sama profesor gitu ya. saya langsung berhadapan sama santri, tapi dibatasi karena saya ingin hasilnya yang bisa terukur kira-kira gitu. Ujung-ujungnya punya skill membuat minimal majalah ini atau ya tulisan biasa saja gitu. Jadi disesuaikan dengan potensialnya, yang penting mereka punya skill output yang seperti itu. Dan saya langsung akan mengajari mereka. Mungkin yang kelas 3 saja atau terserah sama pimpinan pondok bagaimana prosesnya. Saya kira itu. Dan untuk IKPM ini satu misi IKPM itu tetap satu, membawa misi pondok, dan alumninya itu kan heterogen, macam-macam, dimanfaatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh alumni masing-masing. Kalau ke saya tentu bidang saya guru, dosen, kalau mau masuk UIN lapor ke saya konkretnya Pak. Dan tentu nanti yang bantu berdekan, tapi yang dapat nama saya. Ada beberapa, tapi ini jangan diceritain di majalah ya. Ceritain majalah, jangan diupload jangan diupload di WA ya. Di alumni Bogor itu banyak yang masuk UIN lewat saya gitu. Saya titipkan ke mereka. Tapi alumni Bogor nggak tahu kalau yang lulus itu mereka. Ada
saya. Jadi saya dapat nama Boneka yang bekerja. Jadi itu untuk IKPM, alumni Gontor bermacam-macam, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, saya menyambut baik apa yang dikatakan oleh Ustaz Agus Maulana untuk memberdayakan masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini masalah yang menyangkut kepada kemandirian umat yang betul harus kita dorong supaya umat ini berdaya dan tidak berdaya lah, mandiri kira-kira seperti itu lewat pemberdayaan ekonomi dan kerjasama yang baik. Waktu itu saya memberikan informasi ke adik-adik mahasiswa yang alumni Gontor, utamanya di UIN di Bandung. Saya bilang ke mereka, saya bilang ini ceramah Ustaz Agus Maulana tentang ekonomi pada waktu itu. Kalau beliau ceramah lewat saya undang para calon-calon pengusaha, itu berapa bayarnya? Saya bilang ke Ustaz Maulana, ya itu ada bayarannya. Saya bilang, tapi karena Ustaz Maulana itu, Agus Maulana itu untuk kalian, dibukanya semua rahasia-rahasia bisnis beliau itu supaya memotivasi Anda semua itu. Jadi jangan dianggap tidak mahal informasi bisnis dari Ustaz Agus Maulana. Jadi ada seminar, ada trik-triknya itu udah dibuka tuh gitu. Bisnis itu kan ada trik-triknya biar berhasil kan. Beberapa udah dibuka oleh Ustaz Agus Maulana. Jadi dan responnya Ustaz Agus itu luar biasa dari alumni yang menjadi mahasiswa yang mereka udah mulai berpikir saya harus mandiri. Jadi visi yang disampaikan oleh Pak Kiai Darkas dulu menghindari untuk jadi pegawai negeri, untuk ke pelosok-pelosok mendirikan sekolah dan membangun sebuah bisnis itu rupanya direspon secara bagus oleh alumni kita yang jadi mahasiswa yang jumlahnya sekitar 120 itu. Terakhir lagi, waktu saya dulu saya ini di Gontor tamatan tahun 81 saya. Ini udah tahun 81. Di antara santriwan-santriwati itu saya maksud cucu saya sebetulnya. Dulu pada waktu Pak kasih ke Jakarta, saya ingat betul, tapi ini cerita dari alumni senior saya juga. Alumni kasih itu waktu dia di Jakarta turun dari pesawat itu kan dijemput sama alumni saya, ada pengusaha, ada Rifai, ada yang punya Batam itu, ada ustaz, ada guru pesantren, ada anggota DPR, macam-macam. Anda tahu siapa yang didatangi untuk berpikir Pak Zarkasi? Itu guru madrasah. Nah, itu jadi jangan kenapa? Karena memang Pak Zar itu sangat membanggakan santri-santrinya atau mantan santrinya yang menjadi ustaz, yang menjadi guru ngaji. Itu yang perlu kita sampaikan. Saya kira sampai di sini ini jadi bukan sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi banyak ini Ustaz Agus Maulana. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kehadiran saya sebagai orang IKPM ini juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Profesor Aan Hasanah. Bu Aan ini bukan alumni pesantren, tapi persenyawaan pesantren. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jadi rekan-rekan, kalau tadi itu beliau sampaikan tentang UIN. Jadi Pak Profesor Hizam ini senat Universitas UIN. Kalau Ibu Profesor Hajaan ini beliaunya adalah dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN. Jadi UIN punya mereka berdua. Kalau Ustaz Khalid itu kan sekarang bola. Kalau bola itu, kalau Persib itu apa? Bilang Persib? No ai. Persib? Persib? Nah, sekarang Persibnya saya ganti UIN. Karena ini punya berdua kan? UIN?
mungkin ya kapasitas keilmuan dan oke wawasan dan segala macamnya di UIN ini. Jadi serasa UIN ini punya Darul Falah, UIN ini punya kita semua yang ada di sini pesantren-pesantren. Maka nanti Ustaz Hendra akan nge-share, silakan para pimpinan pondok dan yang berminat untuk mengisi sahabat Yakafi. Nah itu datanya dengan emailnya, nanti materi dari Profesor Haji Ali ini akan saya share lewat email. Berarti emailnya sudah terdaftar karena beliau belum bisa mempresentasikan di layar. Saya kira itu, silakan. Hadirin yang terhormat, kini tibalah kita pada acara yang kita nantikan, yakni silaturahim dan seminar tentang penguatan kualitas pendidikan di pesantren bersama Profesor Dr. Haja Al Hasanah MED. Kepada beliau dengan segala hormat kami aturkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina yang saya kepala Bapak Kiai Haji Agus Maulana, dan tim tentu saja yang sudah berkenan hadir ke kami ke Bandung. Jadi ini balasan kunjungan begitu ya. Para pimpinan pondok pesantren, Pak Ustadz Komanudin dan para Sai, pimpinan pondok pesantren di lingkungan Subang dan lingkungan Jawa Barat, para pengusaha, kemudian para guru, para asatid, dan yang saya cintai, saya banggakan, Ananda semua, santriwati, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Modern Darul Falah di Cimenteng, Subang. Yang terkhusus terima kasih kepada mentor saya, Profesor Dr. Haji Izan Pautanu MA. Jadi walaupun saya bukan alumni pesantren, saya alumni madrasah saja. Jadi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah begitu. Tapi saya punya alumni pesantren. Jadi saya belajar tentang pesantren dari beliau. Bapak Ibu dan adik-adik Anda semua, alhamdulillah ya, hari ini luar biasa. Saya sudah menyiapkan, saking bersemangatnya ketika Pak Kiai Agus bertemu itu, saya menyiapkan PowerPoint, ada berapa puluh PowerPoint begitu slide-nya, beberapa banyak slide untuk diinikan, tapi itu nanti saja, tinggal di-share saja. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin saja sebagai bahan untuk berdiskusi ya, bahan untuk kita mengobrol. Tidak bermaksud menggurui para masai dan para pimpinan pondok pesantren, tetapi kita berbagi sebetulnya. Kenapa kita berbagi? Karena ini khusus para pengusaha dan para pimpinan pondok pesantren. Sebelum ke Ananda ya, tapi khusus untuk Ananda ya. Jadi para ekonom itu kan sekarang sedang gelisah ya, seperti yang kita tahu, karena 2023 itu akan terjadi resesi besar, akan terjadi kiamat katanya begitu secara ekonomi. Nah, oleh karena itu semua sekarang sedang mencari strategi untuk bagaimana menyelamatkan diri pada krisis yang akan datang. Kemarin dolar itu sampai 15.500 dan para ahli ekonomi itu menyebut bahwa pintu neraka sudah terbuka gitu ya. Oh, ramai sekali sekarang kalau kita baca berita-berita dan seterusnya. Nah, tapi sebetulnya ada kekuatan pesantren yang itu sudah menjadi bagian dari kita,
Kekuatan pesantren itu ada 3 ya. Nanti ada di slide saya. Jadi apapun badai, bukan hanya ekonomi, badai perubahan yang sedang terjadi hari ini, yang orang sekarang sedang mencari pegangan seperti itu, sebetulnya ada di pesantren. Pesantren sudah punya kekuatan yang luar biasa ya. Saya PowerPoint saya itu dibagi 3. Pertama, tantangan yang kita hadapi di pesantren itu atau oleh pesantren itu apa saja. Yang kedua, peluang yang bisa kita manfaatkan apa saja. Dan yang ketiga, respon kita, bagaimana kita merespon terhadap perubahan itu. Tapi saya akan memulainya dari kekuatan pesantren. Jadi tadi saya sampaikan, ini anak-anak semua sekarang, kalau di Cimentek tidak terasa ya, tapi kalau yang berada di kota itu terasa betul bahwa sekarang ini terjadi perubahan pada hampir semua tatanan kehidupan kita. Semua aspek kehidupan, maksudnya teknologi itu luar biasa, merubah semua. Tahun 2019 sebelum COVID itu kita tidak berpikir bahwa perubahan itu cepat. Ketika awal 2020 bulan Maret itu kita tiba-tiba dihadapkan dengan COVID-19 yang itu wah gitu ya, semuanya berubah. Nah, perubahan-perubahan ini yang memang harus kita siapkan. Nah, tadi saya bilang ekonomi akan runtuh di 2023 menurut para ekonom ya. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya meyakini betul bahwa pesantren memiliki 3 kekuatan. Yang pertama, pesantren itu secara teologis ya, teologis itu landasan akidah kita, bahwa karena pesantren itu mengajarkan nilai-nilai agama, pendidikan agama, maka yang diajarkan kepada santriwati adalah bagaimana santriwati dan kita semua menghadapi atau memiliki kehidupan yang baik, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Jadi keseimbangan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirat itu keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi itu landasan akidah, landasan teologi yang tidak dimiliki oleh sistem pendidikan manapun. Bapak Ibu, ini pimpinan pesantren. Jadi kalau kurikulum tiap saat berubah, ini yang orang yang ke Kemdikbud ya, yang SMP SMA, Bapak Ibu guru itu pusingnya setengah mati karena perubahan terus menerus. Tapi yang diproyeksikan, yang dihasilkan adalah bagaimana siswa memiliki keterampilan yang baik, bagaimana memiliki kesiapan menghadapi kehidupan perubahan, tapi tidak berorientasi bagaimana juga mereka memiliki kehidupan yang baik di akhirat. Tidak disiapkan kalau itu ya, oleh kurikulum nasional itu tidak disiapkan. Jadi makanya pusing itu berubah tiap saat. Ganti menteri, ganti kurikulum, menteri yang sama berubahnya udah banyak sekali sekarang ini. Menteri yang sekarang ini sudah melakukan perubahan banyak sekali. Tapi ujung-ujungnya bingung juga ya gitu. Kok berubah terus gitu. Kenapa? Karena ada satu yang tidak diubah oleh sistem itu. Mindsetnya, cara pandangnya. Nah itu yang sebetulnya tidak diubah. Seperti ini. Ini sistem pendidikan untuk kita semua. Nanti untuk adik-adik ya, kalau agak ketinggian sedikit, karena ini ada beberapa komponen yang hadir di sini. Jadi gini, orang Padang itu bikin rendang. Jadi di pikirannya itu bikin rendang. Ketika orang Padang bikin sayur lodeh, kok rasanya Padang ya, rasanya rendang ya. Ketika misalnya bikin tumis kangkung, kok rasanya rendang ya? Ketika bikin apalagi masakan di Sunda misalnya apapun gitu,
kurikulum dirubah apapun, ini sudah tingkat tinggi. Dirubah apapun, tiap hari dirubah. Kalau mindsetnya, cara pandang yang tidak dirubah terhadap pendidikan, ya akan seperti tadi.